Kita mulai ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita ya. Dan kemarin alhamdulillah kita belajar tentang bagaimana penerapan ya, kewajiban penerapan Islam secara kafah gitu ya. Islam secara keseluruhan. Kenapa kok menerapkan Islam secara keseluruhan itu menjadi sebuah kewajiban? Karena tanpa diterapkannya Islam secara kafah, hukum-hukum yang ada pada Islam gitu ya, itu tidak bisa kita jalankan gitu ya. Memang ada sebagian yang bisa kita lakukan ya, tetapi itu secara individu gitu ya, secara pribadi aja kan. Misalkan kewajiban tentang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu masih bisa kita lakukan ya. Atau terkait hubungan manusia dengan dirinya sendiri ya. Bagaimana tata cara kita dalam berpakaian, memilih makanan atau minuman, itu masih bisa kita upayakan. Tapi ternyata banyak hukum-hukum yang itu tertulis di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu tidak bisa kita amalkan gitu ya, tidak bisa kita lakukan gitu ya. Contohnya kemarin kita bahas ya, hukum-hukum sanksi dalam Islam. Saat ini itu tidak ada satupun yang bisa dilaksanakan gitu. Padahal itu kan sama hukumnya. Perintahnya juga sama. Ada di dalam Al-Quran gitu. Tapi kenapa kok satu hukum bisa kita lakukan, hukum yang lain tidak bisa kita lakukan? Karena hukum-hukum itu dilakukannya oleh negara gitu. Misalkan ada pencuri, di Al-Quran jelas banget ya, apa hukumannya? Dipotong tangan. Ada orang zina, di Al-Quran dirajam, dicambuk 100 kali. Ada orang apalagi membunuh, maka dia dihukum bunuh balik atau kisos gitu. Itu nggak bisa gitu ya kita lakukan, karena apa? Negaranya tidak mau melakukan gitu. Berarti kalau hukum syariat tidak dilakukan, itu kemaksiatan bukan? Contoh, ada orang tidak sholat 5 waktu, itu maksiat gak? Maksiat. Sebentar lagi bulan suci Ramadan, ada orang gak ada uzur, gak ada apa-apa, gak puasa, maksiat gak? Maksiat. Gitu. Sama, ada orang pencuri, ada orang berzina, ada orang membunuh, tapi tidak diterapkan hukum Islam, maksiat gak? Maksiat. Betapa banyaknya ya ibu-ibu maksiat yang ada di tengah-tengah kita gitu ya. Maka dari itu pentingnya ya penerapan Islam secara kafah, dan itu baru bisa terjadi, baru bisa dilakukan ketika negaranya menerapkan aturan Islam. Negara apa namanya? Khilafah. Jangan lupa ya, kalau khalifah itu nama pemimpinnya, kalau khilafah itu nama negaranya. Nah, seperti itu. Maka dari sini kan kalau kita itu melihat kemungkaran, ya, perintahnya dari Kanjeng Nabi itu gimana? Jika kalian itu melihat kemungkaran, maka apa yang kalian lakukan? Kan begitu. Apa?
harus ada aktivitas apa? Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang di keluarganya tahu gak sholat 5 waktu, kita tahu, kita melihat sendiri, apa yang kita lakukan? Nyuruh sholat gak? Iya, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nanti di bulan Ramadan, lihat misalkan di keluarga atau di tengah-tengah masyarakat, tahu muslim? Tahu. Lagi sakit? Enggak. Laki-laki? Iya, misalkan gitu ya. Ngerokok? Rokok itu membatalkan puasa enggak ya? Membatalkan puasa. Berarti kita lihat kemungkaran enggak? Iya. Apa yang harus dilakukan? Amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Itu kewajiban. Karena sesama muslimin itu saling menanggung gitu ya. Berarti sama nggak kalau misalkan saat ini ada pencuri tidak dihukum Islam ya, ada pembunuh banyak banget ya, hukumannya penjara paling seumur hidup gitu kan ya, tidak dihukum kisos. Maka ketika kita melihatnya juga sama nggak? Harus ada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu sifatnya wajib. Tadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bahasa singkatnya adalah dakwah gitu. Jadi dakwah itu adalah kewajiban setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan gitu. Tadi kalau dalilnya itu kan dari hadis man ro'a minkum munkaron gitu ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Kalau nggak lihat gimana? Ya nggak bisa amar ma'ruf ya nggak lihat gitu ya. Man ro'a minkum, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyagfirhu. Maka apa? Falyagfirhu. Maka dia harus mengubahnya. Biyadihi, dengan tangannya. Dengan apa, Bu? Tangannya. Fa'ilam yastati, kalau dia nggak mampu, bilisanihi, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, hatinya yang mengingkari, menolak hatinya, aku tuh nggak setuju dia tuh begini begitu gitu ya. Tapi menolak dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Nah, ini hadis gitu ya. Hadis dari Rasulullah yang menunjukkan siapapun kita di sini gitu ya. Saya, ibu-ibu, man ro'a, barang siapa yang melihat kemungkaran secara langsung, maka dia punya kewajiban mengubahnya. Mengubahnya itu harus pakai tangan. Gitu. Contoh ya, kalau ada pencuri, kemungkaran nggak? Bu Erni lihat langsung ada pencuri. Apa yang harus dilakukan? Diam saja boleh? Teriak ya, berarti bilisan itu ya, lisan gitu ya. Ya bisa gitu ya, tapi kan nggak diem ya. Apakah dengan berteriak menghentikan dia mencuri? Bisa jadi enggak sih, lanjut aja gitu ya. Yang benar-benar bisa membuat dia berhenti mencuri apa? Harus dengan tangan kita. Kita karungin dari belakang, ikat, masukin kamar mandi, kunci. Itu biadi, contoh kan begitu ya. Mengubah dengan tangan. Oh iya, khawatirnya begitu. Enggak, kan cuma dikarungin, enggak diapa-apain. Misalnya kita bisa taekwondo gitu kan ya, bisa silat gitu ya. Biadihi misalkan. Jadi benar-benar menghentikan. Dia lagi ngarungin TV, lagi ngambil HP. Kalau dia teriak, ya kan nggak menghentikan dia ngambil kan, paling kabur. Tapi kalau kita benar-benar bisa meringkus dengan tangannya, kita borgol dengan borgol misal gitu ya. Habis itu masukkan ke kamar mandi. Kunci, kita manggil Pak RT gitu ya. Itu langsung menghentikan, iya nggak? Ya, makanya biadihi gitu. Tapi kalau nggak punya keahlian gimana? Ya tadi bilisan ini, dengan lisan. Kadang lisan juga nggak bisa menghentikan ya, malah biarin aja tuh teriak, yang penting data ambil gitu. Tapi kadang-kadang juga bisa ngefek. Kalau teriaknya tuh orang sekampung, nah seperti itu. Tapi kalau yatim nggak bisa ya, lisan juga nggak punya kemampuan, ya paling di dalam hati ya. Lihat dari pojokan meja di bawah tuh ada pencuri yang nggak bisa
ngapain gitu ya. Setuju nggak dengan diam itu dalam hati? Nggak setuju. Aduh, aku tuh sebenarnya nggak setuju banget gitu ya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain misalkan gitu ya. Nah itu selemah-lemahnya iman. Begitu juga ketika kita melihat kemungkaran ya, itu kewajibannya adalah tadi mengubahnya. Nah itu sebenarnya adalah perintah dari dakwah. Di mana aktivitas dakwah itu ya kita bagi seorang muslim kan ya. Nah, ternyata perintah dakwah itu ya ibu-ibu tidak hanya berlaku untuk para nabi ya. Ya kan? Kalau para nabi kan memang tugasnya dakwah gitu. Tapi umatnya para nabi itu juga dibebankan kewajiban dakwah enggak? Tergantung. Begitu. Kan tinggal begitu ya. Cuci tangan dulu, Sulan. Tergantung gitu ya. Nabi Nuh tugasnya dakwah enggak? Nabi Nuh dakwah enggak? Kok diem? Nabi Nuh dakwah enggak? Dakwah. Umatnya Nabi Nuh punya tugas dakwah enggak? Enggak. Gitu ya. Nabi Musa dakwah enggak? Umatnya Nabi Musa disuruh dakwah enggak? Enggak. Nabi Muhammad dakwah enggak? Umatnya Nabi Muhammad disuruh dakwah enggak? Iya, kok beda? Iya, inilah salah satu dari keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Ternyata kalau umat-umat sebelumnya, umatnya para nabi-nabi sebelumnya, itu yang dakwah hanya nabinya. Umatnya enggak disuruh dakwah. Tetapi spesial gitu ya untuk umatnya Nabi Muhammad, tidak hanya Nabi Muhammad saja yang dibebankan kewajiban dakwah, tetapi juga umatnya. Umat Islam. Kita umat Islam bukan? Iya, kita umat Islam. Maka dari itu umat Islam itu namanya umat dakwah. Satu dari julukan gitu ya, yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita hari ini bahas tentang kewajiban dakwah ya. Jadi tadi bingung mau nulis apa, dikasih judul apa hari ini gitu ya. Ya kita kasih judul ini aja. Kewajiban dakwah gitu. Berarti umat Islam tadi adalah umat Islam, umat apa tadi? Julukannya umat dakwah. Umat yang lain nggak ada, nggak dikasih julukan ini. Nah ini spesial buat kita. Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa gitu ya? Tadi dari hadis ada ya? Ya, hadis apa sih tadi tuh? Man ro'a minkum munkaron gitu ya, panjang soalnya kan ya. Dari hadis gitu ya. Dari Al-Qur'an juga ada kan ya perintah tentang dakwah. Itu ada di surat An-Nahl ya. Coba dicek An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika. Gitu ya. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Serulah kalian kepada jalan Tuhanmu. Berarti kalau kita lihat gitu ya, dakwah. Berarti dakwah itu secara bahasa artinya apa? Tadi kalau dari sini. Uda'u. Uda'u. Uda'u tadi artinya apa? Serulah. Uda'u ila sabili. Gitu kan ya? Nah, sabili. Rabbuka. Uda'u artinya serulah. Berarti dakwah itu artinya apa? Dakwah. Arti dakwah secara bahasa. Artinya seruan. Kalau uda'u itu perintah, serulah. Kalau dakwah berarti artinya seruan. Itu secara bahasa gitu. Tetapi mana bahasa itu kan nggak cukup gitu ya. Maka kita harus ngerti makna secara syar'inya. Nah, seruan untuk apa sih dakwah itu?
Mengajak kebaikan bisa gitu ya. Salah satunya mengajak kebaikan. Nomor 3 ya. Apalagi dakwah itu kebaikan sama. Iya, mengajak kebaikan, menyampaikan kebenaran sama, gitu ya. Mengajak seruan untuk masuk Islam. Bisa nggak itu dakwah? Iya kan, dulu kan begitu ya. Jadi menyeru untuk berislam. Kalau udah berislam, udah gitu? Enggak, tapi menyeru untuk mengamalkan. Nah, kalau dari yang non muslim diseru untuk masuk Islam. Apakah dakwah untuk non muslim saja? Tidak. Lebih-lebih orang yang sudah Islam diseru untuk apa? Didakwahi untuk apa? Untuk mengamalkan ajaran Islam. Jangan mentang-mentang sudah Islam nggak butuh dakwah. Justru yang Islam ini harus butuh dakwah supaya diseru, diajak untuk mengamalkan ajaran Islam gitu. Nah, setelah mengamalkan ajaran Islam, dia juga mengajak kebaikan, gitu ya, menolak kemungkaran. Jadi wayak murun gitu ya, bil ma'ruf wayan hauna anil mungkar, mengajak kebaikan dan menolak kemungkaran. Nah, ini namanya dakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya ngajak kebaikan, ya kan? Ayo sholat, itu ngajak kebaikan. Tapi kalau ada orang nggak sholat, ya berarti ini menolak kemungkaran. Ada orang pesta miras, kita ajak sholat. Pertama ya, menolak dulu aktivitas pesta miras. Itu namanya menolak kemungkaran. Itu contohnya. Jadi dakwah itu tidak hanya mengajak, tapi juga menolak kalau terjadi kemaksiatan. Nah, menurut ibu-ibu, lebih berat mengajak atau menolak kemungkaran kalau terjadi? Lebih mudah mengajak. Lebih sulit mengajak. Yakin? Misal nih, sekarang nih, ada orang judi online, tetangga judol misalkan gitu ya, ketahuan sama Bu Erni. Berarti itu menolak kemungkaran ya. Itu menasihati nggak? Nah, iya nasihati ya kan. Berani nggak? Oh, nggak berani. Itu ada kemungkaran loh. Dibandingkan misalkan ngajak tetangganya, yuk ikut ngaji, ngomong doang. Masalah dia ikut nggak ikut, terserah. Nah, sekarang aku tanya, lebih mudah mengajak pada kebaikan atau menolak kemungkaran? Masya Allah, kalau lebih mudah menolak kemungkaran ya, berarti setiap ada kemungkaran itu langsung menasehati seperti itu gitu ya. Sudol, kamu jangan sudol gitu ya. Nanti ada pajak naik gitu ya, langsung ngomong dalam hati nggak direken ya. Itu selemah-lemahnya iman. Minimal sih lisan dan tangan. Gitu. Coba, ada kemungkaran apa sih di Siti Rita? Misal, ada tetangga nggak pakai kerudung. Dakwah kita itu dalam bentuk apa? Ngajak kebaikan atau menolak kemaksiatan, menunjukkan kemaksiatan. Nah, ngajaknya gimana? Ya, selama ini juga udah mencontohkan dalam pakai kan di depannya, terus dia sadar nggak? Terus supaya dia sadar gimana? Ngajak ngaji. Berarti ngajak ngaji. Terus dia tuh sehari-hari nggak nutup aurat, misalkan pahanya kelihatan. Kita ajak ngaji aja. Dia fine. Kalau jadi ibu-ibu nih, ayo ngaji yuk gitu pas nganong. Dia pakai ini hoten gitu ya.
Nah, ada kewajiban apa di situ selain ngajak ngaji? Apakah dakwah itu hanya ngajak ngaji? Menyampaikan tadi ya bahwa itu kamu sedang melakukan kemaksiatan. Apa? Tidak menutup aurat. Coba berani nggak menyampaikan ke tetangganya kalau Mbak gitu ya, Bu, belum menutup aurat. Perempuan itu wajib menutup aurat, kayak gini tuh dosa. Lebih berat itu atau Bu mau ikut ngaji nggak ke sini? Nah, lebih berat mana? Nah, kok tadi bilangnya lebih susah berat mengajak kebaikan daripada mencegah kemungkaran, menolak ya, mencegah kemungkaran. Iya, gitu ya. Jadi di sini kita bisa memahami ya, aktivitas dakwah itu gitu ya harus sepaket. Tidak hanya mengajak pada kebaikan saja, tetapi kalau kita melihat kemungkaran itu harus mencegahnya. Tadi nih, hadis apa tadi? Man ro'a minkum munkaron. Ketika kamu melihat kemungkaran, falyaghfirhu, maka ubahlah biadihi dengan tanganmu. Gitu ya. Nah, ini dakwah secara syar'i itu. Jadi kalau kita simpulkan ya, menyeru untuk berislam. Ya kan? Setelah berislam, ada kalanya kan orang dakwah itu mengajak kepada Islam kan ya. Gitu. Tapi juga dakwah itu kan juga pada sesama muslim. Supaya dia mengamalkan ajaran Islam. Bentuknya bisa mengajak kebaikan, bisa mencegah kemungkaran. Karena jelas-jelas di sekitar kita, di masyarakat kita, itu sedang terjadi kemungkaran. Ya kita cegah kemungkaran itu, kita sampaikan kalau itu adalah kemaksiatan. Coba ada orang pacaran dua-duaan di bawah pohon mangga. Dan Bu Erni tahu itu belum suami istri, tapi dua-duaan. Itu kemungkaran apa bukan? Kemungkaran. Maka ada kemudian kewajiban mencegah kemungkaran. Apa? Biadihi. Caranya? Pisah. Datengin, sampaikan secara lisan. Nah, itu dakwah itu begitu. Kalau ada kemungkaran harus action. Nah, maka tujuan dari dakwah itu sudah terlihat nggak dari sini? Apa? Tujuan dari dakwah itu apa? Ngajak kebaikan. Berarti yang awalnya nggak baik, diajak kebaikan jadi baik. Mencegah kemungkaran. Yang biasanya melakukan kemungkaran disampaikan, terus kemudian dia taubat. Berarti ada hasil apa ini tujuan dari dakwah? Pikirin sambil nungguin azan ya. Ini akan tujuannya jadi apa kalau ini aktivitasnya ya? Tapi azan.
Udah ya tadi ya. Yang satu kan udah kan azannya? Udah yang dekat. Udah ya. Jadi ini tinggal nanggung dikit lagi. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, berarti secara syar'inya yang dimaksud dakwah itu aktivitasnya bisa apa tadi? Menyeru untuk berislam. Berarti yang awalnya tidak beriman kepada Allah, lalu beriman kepada Allah. Berarti terjadi apa itu? Belum ketemu juga. Menyeru untuk mengamalkan ajaran Islam yang awalnya nggak mau atau malah nggak tahu kalau itu ajaran Islam ya. Kan begitu kita dulu ya. Oh ternyata itu tuh ajaran Islam. Nggak ngerti saya kalau itu ajaran Islam. Setelah tahu itu ajaran Islam, mau nggak mengamalkan. Awalnya nggak mau jadi mau berkat dakwah. Berarti terjadi apa? Iya. Itu yang ingin saya tulis ya. Terjadi perubahan. Tujuannya itu. Biasanya orang itu malas dalam berbuat baik gitu ya. Tapi diajak terus nggak mau, diajak lagi nggak mau, ya kan? Diajak kebaikan. Lama-lama kemudian menjadi baik. Berarti terjadi perubahan. Mencegah kemungkaran. Nah, karena biasanya di masyarakat itu banyak kemungkaran gitu ya. Yang biasanya kalau ada 17-an nanggep orkes, nah, Bu Erni sudah amar ma'ruf nahi mungkar, misal gitu ya. Mencegah kemungkaran terjadi, batalin aja. Misal itu kan mencegah kemungkaran, Bu RT-nya gitu ya. Batalin saja, saya nggak setuju gitu ya. Nanti itu akan jadi tempat maksiat gitu ya, terjadi pesta minuman keras gitu ya, terus nanti videoan juga tidak jelas. Nah itu kan mencegah kemungkaran. Semenjak Bu Erni bilang begitu, nggak ada yang berani nangkep orkes lagi. Maka terjadi perubahan. Maka dakwah itu esensinya, tujuannya adalah perubahan. Yang berubah apanya? Dari nggak baik jadi baik. Ya, yang nggak baik itu apanya dulu? Orang kok bisa berubah perilakunya? Berarti dia berubah apanya dulu? Belum, dikit lagi. Akhlak itu bagian dari apa? Contoh ya yang berubah. Di sini banyak orang yang suka buang sampah di pinggir jalan nggak? Nggak ada ya? Ada juga kan ya? Di sini juga banyak ya. Itu kita tuh kesel atau seneng sih? Kesel ya, buang sampah di pinggir jalan. Kita juga nggak tahu tuh buangnya kapan. Bisa jadi tengah malam, bisa jadi fajar pas nggak ada orang gitu ya. Udah dibersihin gitu ya, sama bayarnya lagi. Bersih gitu, nggak ada lagi, dibakarin gitu ya. Ada lagi besoknya buang sampah. Tahu tuh nongol sek gede, besoknya lagi ada. Gede banget nggak? Iya begitu gitu ya. Suatu hari ketahuan ternyata dia yang hobinya buang sampah di pinggir jalan. Apa respon Bu Erni? Tahu orangnya, kenal pula. Hah? Ngomel itu dalam rangka mencegah kemungkaran. Bu, jangan buang sampah lagi di sini. Kan begitu kan? Atau silahkan buang sampah sini Bu, biar saya yang bakarin gitu. Bu, jangan buang sampah lagi di sini, gitu ya. Gitu, mencegah kemungkaran kan? Pakai lisan. Tapi apakah kira-kira ibunya itu mau berhenti? Belum tentu. Gitu. Ya, besok gak buang lagi sini deh. Ternyata besok nongol lagi. Atau misalkan gini, emang kenapa kalau aku buang sampah di sini? Sampah-sampah aku, misalkan gitu. Tahu kan ini jalan kayak gue Bu. Ya biarin aja gitu kan ya. Berarti tingkah lakunya berubah gak dia? Belum. Nah, gimana supaya orang itu tuh bisa berubah tingkah lakunya? Berarti yang diubah apanya dulu? Kebiasaannya itu berasal dari apanya? Orang kok suka biasa buang sampah itu dari pemikirannya. Kira-kira orang yang suka buang sampah sembarangan, pemikirannya sama atau beda dengan kita? Beda. Kalau kita mau nggak buang sampah di tepi jalan? Kenapa? Punya tempat sampah sendiri. Kalau nggak punya, dibakar gitu kan ya. Makanya kenapa kok nggak mau buang sampah di pinggir jalan? Kenapa? Nah, itu kan pemikiran.
Itu tempat punya umum, jalan raya. Kita belum ngomong dalil loh ya, kita ngomong secara rasional aja. Itu jalan umum, jalan raya, tempat lewat banyak orang, nanti bau segala macam, sumber penyakit. Itu pikiran kita kan ya. Makanya dari pemikiran kita yang begitu, mau nggak punya tempat sampah pun, mau nggak punya kebun buat bakar, nggak bakalan mau buang sampah di pinggir jalan. Tapi kalau ada orang yang buang sampah di pinggir jalan, berarti pemikirannya nggak begitu. Pemikirannya kira-kira gimana? Terserahlah ya, yang penting rumahku nggak ada sampah. Jalan raya mah biarin, kan begitu ya. Akhirnya kemudian terlihat dari tingkah lakunya. Berarti kalau kita mau mengubah tingkah laku seseorang supaya nggak buang sampah lagi di pinggir jalan, yang diubah apanya? Pemikirannya. Kesel gue nih kalau ngomong terus selama pemikirannya tuh begitu. Jadi harus dirubah pemikirannya. Makanya dakwah itu merubah pemikiran. Dia tuh nggak kepikir sampai situ. Kalau jalan raya itu tempat umum, nanti nggak etis, nanti bau. Ditambah lagi kita udah ngaji ya, barang siapa yang menyingkirkan duri di tepi jalan, maka dia akan mendapatkan pahala. Berarti berlaku hadis sebaliknya nggak? Barang siapa yang menaruh duri, ya kan, sesuatu yang bisa menghalangi orang lewat, maka akan mendapatkan dosa. Kalau menyingkir duri dapat pahala. Berarti kalau naruh duri, entah sampah, entah apa di pinggir jalan, pokoknya ganggu lah, berarti dapat dosa. Itu pemikiran nggak? Iya. Akhirnya kita takut buang sampah di tempat umum karena bisa dosa. Itu perilaku kemungkaran. Pemikiran itulah yang kita transfer kepada orang tersebut. Berarti dakwah itu mengubah pemikiran. Bu Erni udah dakwah itu berarti. Bu, ini kan tempat umum, itu dalam mengubah pemikiran kan ya. Cemara itu nggak ada artinya kalau nggak dalam rangka mengubah pemikiran. Bu, jangan buang sampah di sini lagi nggak? Bu, jangan buang sampah di sini lagi ya. Mengubah pemikiran nggak? Enggak. Itu cuma merintah aja. Serah aku dong. Nah, kenapa dia nggak mau? Pemikirannya belum berubah. Kita ubah. Bu, kalau buang sampah di sini itu nanti bisa mengganggu pengguna jalan. Tidak hanya bikin slip roda ban, tapi nanti bau, nanti jadi kotor, jadi semrawut gitu ya. Masa kampung kita nanti terkenal kampung sampah, kan begitu ya. Malu kita gitu ya. Oh gitu ya, udah mulai berubah kan pemikirannya? Lagian Bu, saya tuh pernah dengar gitu dari pengajian. Kalau orang yang menghalangi jalan orang lain gitu ya, itu nanti mendapatkan dosa. Itu termasuk kemaksiatan. Masa sih Bu gitu ya, kita nabung dosa seperti itu. Itu kan pemikiran ya. Nah, itu bisa mengubah pemikiran seseorang. Nah, ternyata dakwah itu tidak hanya merubah pemikiran seseorang. Ketika pemikirannya sudah berubah, perasaannya berubah juga enggak? Iya. Yang tadi awalnya masa bodoh terkait buang sampah, sekarang punya kepedulian. Oh iya ya. Akhirnya merubah pemikiran, merubah perasaan, berubah tingkah laku. Begitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk jret. Bu, jangan buang sampah sembarangan. Oke, ada yang begitu? Nggak ada. Dari perubahan pemikiran, berubah juga perasaan dan juga tingkah laku. Dari yang apa tadi? Dari yang tidak islami. Nah, yang tidak baik itu pasti tidak islami menjadi islami. Itu contohnya. Contoh, ibu-ibu sebelum ngaji itu semuanya ya, tahu nggak konsep jilbab tuh ini? Atau selama ini jilbab tuh ini? Sebelum ngaji. Jilbab tuh ini ya. Itu kan nggak tahu. Misal nih, ibu-ibu masih pemahaman yang lama, saya ngaji langsung tak suruh, Bu Erni pakai jilbab gamis kayak aku ya besok. Kira-kira berubah nggak tingkah lakunya? Tanpa saya kasih apapun gitu ya, langsung aja. Apalagi Bu Rizky gitu ya, teh gitu ya. Besok kalau gitu ya di rumah atau di mana, kan awal-awal belum pakai jilbab ya. Jangan pakai kayak gitu teh, pakai jilbab kayak aku gini ya. Nah, kira-kira ini nggak berubah nggak? Enggak. Apaan sih? Iya, ini kan begitu. Itulah gitu ya.
Kalau saya suruh seperti itu, makanya dakwah itu harus mengubah pemikiran. Saya harus sampaikan pemikiran yang islami untuk menggantikan pemikiran yang tidak islami. Tadi kan tidak islami. Yang penting nutup aurat, entah itu pakai kulot, gombior-gombior, entah pakai tunik, kan yang penting auratnya tertutup. Kenapa sih harus pakai kayak ibu, misalkan gitu ya? Berarti itu kan pemikiran tidak islami. Saya masukkan pemikiran yang islami. Pemikiran islami dari mana? Mulai dari akidah dulu, mulai dari keterikatan hukum syariah, sampai ayat-ayatnya pun sampai, oh ternyata itu seperti ini. Pemikirannya dari yang tidak islami tentang jilbab kerudung berubah menjadi islami. Lama-lama mengubah perasaan nggak? Oh berarti tuh yang benar tuh seperti itu ya. Berarti selama ini aku salah. Padahal tujuan ngaji aku tuh untuk berubah. Akhirnya perasaannya pun ikut terbawa perasaan yang islami. Ketika perasaannya sudah terbawa islami, pemikirannya sudah, maka itu menjadi pemahaman yang berbuah tingkah laku. Jadi ibu sekarang itu pakai jilbab, pakai kerudung, itu karena sudah memahami. Beda loh, memahami sama mengetahui. Kalau dikasih pemikiran dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, aku tahu itu jilbab kerudung, tapi belum mau berubah. Itu namanya mengetahui. Tapi setelah jadi pemikiran, perasaan, paham, sampai kemudian tampak dalam perilakunya, dimanapun dia berada, di lingkungan umum, dia pakai jilbab dan kerudung, maka itu sudah menjadi pemahaman. Disitulah dikatakan indikator dakwah berhasil. Kenapa? Bisa mengubah pemikiran, perasaan, jadi pemahaman kan ya, tingkah laku dari yang tidak islami menjadi islami. Gitu. Itu dakwah gitu ya. Berarti kalau kita langsung ngomong ke orang nutup kerudung bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sih. Gitu ya. Kan kita nggak tahu kalau kerudung itu kan kemungkinan besar orang juga udah dikit-dikit paham lah ya gitu. Itu aurat misal. Oh iya memang belum bisa. Misal gitu kan ya. Itu pun bisa gitu ya. Kalau dia sebelumnya sudah punya pemikiran, cuma belum dijadikan sebagai pemahaman. Gitu. Jadi jangan sampai ke pengetahuan saja ya, tapi harus sampai ke pemahaman. Nah ini maka yang disebut dengan tujuan, ya, tujuan dari dakwah. Ada perubahan. Nah, makanya kajian itu harus ada perubahan. Karena kajian itu isinya dakwah. Makanya ngaji itu cari tempat-tempat kajian yang sampai bisa mengubah apa? Pemikiran. Supaya ngefek ke tingkah laku. Ya, jadi biar ada perubahan gitu. Ketika rajin mengikuti kajian. Selama ini sudah ngaji gitu ya. Ada ya? Banyak yang sudah ngaji gitu ya. Tapi bertahun-tahun jadi ya sampai tua gitu. Ngaji gitu itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita tuh, kata Bu Erni sampai tua katanya begitu-begitu aja. Maksudnya gimana begitu-begitu aja ya? Kayak maaf ya, maksudnya kita kalau misalnya ngaji kayak saling biasa gitu kan, dilihat ibu-ibunya, jamaah-jamaahnya dari cara pakaiannya masih begitu-begitu aja nih ya. Mama pakai tenda termasuk masa aja masih begitu-begitu aja gitu. Sesuai dengan syariat. Itu baru menurut oh ya Di musola juga gibah lanjut ya. Belum pulang. Oh, belum sampai rumah masih gibah di lokasi. Iya, yang tidur mah tidur, nenek. Yang ngobrol mah ngobrol. Yang gibah gitu ya. Yang ngejelasin. Kasian banget gurunya. Boro-boro masuk ke sini. Nah, itu sayang sekali gitu ya. Padahal sudah meluangkan waktu, ya tenaga, pikiran ya enggak ya? Enggak tahu deh pikiran. Tapi rajin banget. Rajin gitu ya. Kita apresiasi lah ya dari sisi kerajinan gitu kan ya. Tapi kan ya itu kan majelis dakwah ya, di musola ada gurunya.
Kan judulnya itu bukan mantu kan ya, ngaji kan ya. Kalau mantu kan bukan dakwah ya, ngaji. Berarti ngaji itu kan dakwah kan ya. Dakwah itu seruan. Ada seruan nggak? Ada. Gurunya menyeru. Tapi kenapa kok tidak terjadi perubahan? Kita pertanyaannya, salahnya di mana? Ini kan udah dijalanin tuh, gurunya ada, menyeru ke Islam, iya, mengajak kebaikan pasti itu, iya. Mencegah kemungkaran pastilah gurunya itu mencegah nasihatin gitu kan ya. Harusnya kan menghasilkan perubahan. Kenapa kok enggak? Miss-nya di mana gitu ya? Harus ditelusuri. Kira-kira miss-nya di mana ya? Iya, itu pemikirannya. Ya ustazahnya juga kadang belum kafah. Bisa jadi. Berarti mungkin tidak boleh menyalahkan salah satu pihak ya. Bisa jadi dari penyerunya, bisa jadi sama yang diseru, bisa jadi metode pengajarannya. Berarti 3 aspek. Ya, makanya kan ada juga yang bilang ini, nggak ngaji hari Kamis gitu ya. Nggak kan kemarin udah ngaji gitu. Maksudnya aku ngeliatnya dia hari Kamis, hari Selasa, hari Senin. Masya Allah. Tapi dia masih kayak begitu aja. Aku jadi mikirnya, ya udah ngaji seminggu sekali aja, yang penting nggak hati di otak gitu. Daripada ngaji tiap hari berangkat tapi dia begitu Sama dia ya. Ada perubahannya. Iya ya, harus ada perubahan. Seminggu sekali minimal, tapi harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, tiap hari memang ngaji kan? Ada ya sih, dari Senin sampai Kamis tuh. Ada aja. Pokoknya Selasa di sini, lagi ini. Gitu. Kan makanya pas kita ada misalnya lagi rajaman, kita nawar, hadiah berkat gitu. Biarin aja. Ya, banyak sih gitu sih. Gitu kalau ada PH ada berkat Oh, ya. oh gitu. Bilangnya gitu suka ngaji berkat gitu. Enggak aja gitu. Kalau ada waktu kalau lagi Normal ya, normal. ya kadang kalau ada waktunya buat rajaman aja jadi malu takut gitu. Karena takut dikatain seperti itu loh. Nanti nggak pada berangkat rajaban. Iya makanya. Iya, niat itu hanya di hati ya, hanya kita dan Allah yang tahu. Berarti kalau terjadi miss-nya bisa jadi kan namanya evaluasi. Saya juga suka sering evaluasi ya. Apakah penyampainya gitu ya, atau penyampainya udah berusaha jadi orang yang disampaikan, tadi disampaikan malah ngobrol gitu kan, ya malah tidur, bisa jadi ya gitu. Atau penyampainya udah fokus, yang disampaikan juga udah fokus, tapi metode pengajarannya yang kurang mengena, itu pun bisa terjadi. Ya, itu namanya ya. Berarti kalau ada aktivitas kajian, berarti itu aktivitas dakwah dong. Evaluasinya adalah hasilnya itu ada perubahan pemikiran atau enggak. Ada perubahan pemahaman sampai tingkah laku dari yang tidak islami menjadi Islam. Itu harus kelihatan. Minimal perasaannya itu lebih islami gitu. Nah, yang biasanya ngobrol sekarang nggak berani ngobrol gitu kan, minimal ada perubahan. Yang biasanya ada orang ngobrol ikut nimbrung ngobrol nggak berani lagi, berarti ada perubahan. Jadi perubahan-perubahan kecil itu terjadi secara nyata. Meskipun kecil, tapi nyata dan bertahap gitu ya. Supaya semakin tadi kita berislam secara keseluruhan. Itu esensinya ngaji. Sayang ya, begitu ya. Ada juga nih yang diajakin ngaji gitu ya. Ngaji yuk, gimana tuh Mbak Dewi? Enggak ngomong ngajinya udah di TikTok aja. Masuk juga banyak gitu. Yang jauh gitu. Ada gitu, ada. Oh, ngaji di TikTok. Di TikTok juga sekarang banyak kok. Jadi nggak perlu hadir majelisnya. Ya, ya asal bisa berubah sih. Berarti bisa tanya gitu ya. Berarti ngajinya online itu. Harus nyiapin kuota, tapi itu rawan terhadap penyalahgunaan nanti kalau ada ini ya sliwer apa gitu, nggak jadi ngaji nanti keburu buka yang lain. Ya biasanya yang jauh seperti itu kami yang udah tahu dengan perubahan yang ngajaknya. Takut berubah gitu. Mulai dari pakaiannya ya kan. Ada yang nanya gini nih ya. Aku kemarin kan sempat nanya gini, ini kan udah gamisan terus ya.
ya insya Allah kalau keluar mah gitu kan ya. Terus dia kan minta celana aku kan. Oh. Aku Masih dipakai nggak gitu? Dipakai nggak? Ya mau, ya udah pakai aja. Ambil aku kasih ini deh. Itu aku lihat dosa nggak ya? Ada kan harusnya boleh sebenarnya, tapi kan tinggal bilang ini pakai Iya, kadang-kadang kan aku tawarin nih punya ini Kakak Ipar ngasih kaos aku kalau ditolak aku nggak enak kan, ya udah aku kasihin. Ini aku punya nih ini gitu tuh. Oh ya Allah, kamu udah nggak pakai baju-baju begini ya, pakainya gamis terus ya gitu. Bahkan orang lain pun bisa melihat perubahan ya. Ya kalau misalkan kita ngasih baju yang bukan gamis gitu ya boleh hukumnya. Kalau ngasih ke Bu Dewi mah aman. Insya Allah Bu Dewi nggak akan pakai keluar rumah. Iya, tapi Gitu. Nah, berarti amannya kalau misalkan ngasih baju-baju yang di dalam rumah gitu ya, sama orang yang belum paham tentang konsep jilbab dan kerudung, itu sambil dipesenin gitu. Ini baju tak kasih buat dipakai di dalam rumah aja loh ya, jangan dipakai keluar, soalnya nanti kelihatan seksi lah, dan kelihatan ini. Yang penting sudah menyampaikan gitu. Terserah nanti misalnya dia akhirnya pakai di luar ya. Ini kemarin kan menyampaikan. Oh iya tuh ya. Gak mau dijadiin baju daleman aja. Nah, kalau nggak bisa mah agak lumayan Iya ya, nggak bakal kepake kalau lepis ya. Kan memang lepis itu peruntukannya buat keluar rumah ya kalau belum. Ya berarti ya amannya ya jangan dikasih ke orang. Diperuntukkan buat yang lain. yang minta kan dia sendiri yang minta. Oh iya, yang minta karena udah ketahuan nggak pernah pakai dipakai. Iya, dia yang ngeliat aku pakai ini, dia nanya gitu. Pasti masih banyak gitu kan. Waduh. Besok lagi gitu ya. Pakai aja gitu. Tinggal dipesenin aja sih. Pakai kasih tapi pesannya aja. Tapi ini sebenarnya pakaian untuk dalam rumah, nggak dipakai buat keluar gitu. Nanti pakai di depan suamimu aja ya di dalam rumah. Tapi dia emang stilannya pakai begini. Oh ya sudah, berarti itu memang ini. Ya kalau sudah tahu begitu sebaiknya sih amannya tidak diberikan. Tapi buat apa ya? Itu susah ya Dijadiin hot pants. Iya. Kadang itu saya juga begitu. Diubah pakaian tersebut ke dalam bentuk yang lain. Kalau rok-rok bawahan mah masih kepake ya di dalam rumah. Yang celana-celana itu ya diubah ke dalam bentuk yang lain saja daripada nanti memfasilitasi orang yang tidak paham gitu. Sama kasusnya kayak saya dulu ya. Jadi tahu aja celananya bagus-bagus kan dulu gitu. Baru-baru gitu. Dipakai nggak? Kalau nggak pakai gitu. Pas sebelum ini ya, sebelum itu tuh sudah dapat penjelasan seperti ini gitu ya, nggak tak kasih. Sampai sekarang tuh masih ada itu celana-celana saya itu, belum dialih fungsikan ya. Berarti besok kapan-kapan itu, aduh sebenarnya ini aku kasih ke kamu itu buat dipakai di rumah, bukan di luar gitu aja sambil bercanda. Iya memfasilitasi. Ya itu ya, kitanya sudah berubah, malah perubahan itu dimanfaatkan untuk baju-baju yang ini orang lain gitu, jadi dilema juga gitu ya, mau dilungsurin kemana, mau didonasikan juga nggak bisa juga gitu ya, seperti itu. Jadi amannya ngasih orang tuh ngasih gamis. Sama kerudung itu aman. Kan kerudung pasti dipakai ya, gitu. Nah, rok kadang itu juga saya pilih-pilih yang sudah paham kalau misalkan mau gitu. Kalau enggak ya dipesenin gitu. Ini rok sebenarnya di dalam ya, bukan dipakai keluar, bukan dipakai ke pasar ya, gitu. Karena dia pakai keluar dia gitu. Iya itu terjadi kekhawatiran gitu ya. Nah berarti ini ya tujuan dari dakwah itu sampai kemudian bisa menjadikan seseorang itu berubah gitu ya, berubah pemikirannya, berubah perasaannya, sampai dari sisi tingkah laku, bahkan keputusan-keputusan yang diambil itu pun ikut berubah
banyak ya keputusan-keputusan begitu kan. Keputusan menerima suap atau tidak menerima suap itu kan berubah. Takut ya, padahal cuma sendal gitu ya. Itu keputusan. Kalau dulu kan alah terima aja gitu kan, itu keputusan. Ini gimana gitu kan ya. Nah itulah tujuan dari dakwah itu sampai mengubah pemikiran seseorang. Nah gitu ya. Ud'u ila sabili rabbika, serulah kepada jalan Tuhanmu, ya, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti gitu ya. Kita itu sebenarnya kan posisi orang yang diseru dakwah ya. Sekaligus sebagai pendakwah enggak? Iya. Gitu ya. Jadi posisinya kita tuh orang yang menyeru juga, orang yang diseru juga. Makanya kita tuh saling belajar. Saya juga sering belajar, saya juga diseru, saya juga menyeru. Makanya dalam surat yang lain ya, surat At-Taubah itu dikatakan wal mu'minina wal mu'minati ba'dun awliya'u ba'din. Bahwa umat Islam ya, orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin yang perempuan itu sebagian itu adalah menanggung sebagian yang lain. Gitu ya. Jadi aktivitas dakwah itu saling menanggung. Menanggung apa? Menanggung saudaranya. Kalau saudaranya itu belum tahu, dikasih tahu. Kalau saudaranya itu berbuat maksiat, dicegah maksiatnya. Menanggung kan begitu. Kalau nggak mau menanggung, terserah. Gitu kan ya. Nggak mau urusan, gitu. Itu namanya bukan mukmin. Nah, di sini mengindikasikan bahwa kewajiban dakwah itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki juga punya kewajiban dakwah, perempuan juga punya kewajiban dakwah. Ibu-ibu kalau bayangin kewajiban dakwah itu apakah ceramah di masjid pakai mic gitu? Itu baru dakwah itu. Terus kalau Bu Erni ngomong ke temennya tadi, tetangganya gitu ya, sebenarnya nih levis itu nggak dipakai keluar rumah loh, cuma di dalam aja loh. Apakah itu nggak dakwah? Itu dakwah. Gitu ya. Jadi jangan kemudian menyempitkan dakwah itu ketika orang dakwah itu berdiri di podium saja ya, atau sedang melakukan khutbah gitu ya, atau kayak saya ini panjang kali lebar 1 jam gitu. Apakah harus begitu ya? Dakwah itu tadi bisa di lisan ya, bisa melalui tangan, bilhal, melalui tindakan, bahkan tulisan pun bisa jadi dakwah. Oh bisa tulisan jadi dakwah? Bisa kan ya? Berapa banyak gitu ya orang yang tersadarkan dari sebuah status poster apa gitu ya? Bisa nggak orang itu sadar karena melihat status orang? Bisa aja. Padahal kita nggak ngomong ya, cuma posting doang. Makanya ibu-ibu kalau posting tuh posting yang isinya tentang Islam, tentang dakwah gitu. Karena itu nanti siapa tahu bisa membuat perubahan pada pemikiran seseorang. Meskipun belum sampai berubah, minimal dia mikir lah, lihat status kita misalkan. Gitu. Nah, jadi dakwah itu bisa bilhal juga, bisa juga tadi contohnya dengan Bu Erni itu memakai gamis dan kerudung konsisten. Akhirnya lama-lama tetangganya kan pada ngerti ya, ini sudah nggak mau pakai celana lagi nih orangnya kan. Itu tuh sebenarnya udah dakwah belum? Sudah. Dakwah bilhal namanya. Dakwah dari sisi tindakan. Contoh. Tapi nggak dicontoh-contoh, itu urusan mereka gitu kan ya. Yang namanya dakwah itu tidak dibebani Allah dengan hasil. Beda sama kerja. Kerja harus dapat duit. Karena akadnya harta, gitu, mal, materi. Tapi kalau dakwah, kata Allah, tidak dibebankan pada urusan hasil. Kita hanya disuruh untuk apa? Melakukannya, menyeru dan menyeru. Nah, urusan berubah itu nanti urusan dia pribadi. Gitu ya. Kok dia nggak berubah-berubah sih? Ya, kita nggak dibebani sampai sana. Seperti itu ya. Jadi kalau Bu Erni sudah dakwah bilhal, dia kan udah dakwah tuh berarti. Sampai tetangganya aja minta celana, berarti kan itu sudah mengindra adanya perubahan gitu ya. Dan kemungkinan dia juga mikir, sebenarnya orang ini kok bisa berubah, berarti kan kebenarannya itu sebenarnya gimana sih pakaian itu gitu ya.
kok sampai nggak mau pakai celana lagi? Kan kemungkinan besar mikir sampai sana ya. Padahal dia paling demen loh dulu pakai celana gitu ya. Kok sekarang menggantikan, mengorbankan kesenangannya gitu ya dengan jenis pakaian yang lain. Sebenarnya dia tuh kenapa? Jangan-jangan dia yang benar ya. Bisa jadi nggak mikirnya begitu? Iya. Hanya dengan melihat keistiqomahan kita dalam berhijab. Nah, tapi kok dia nggak ngikutin ya? Nah itu urusan lain. Hasil itu ya tergantung Allah gitu ya. Dan dirinya sendiri mau berusaha atau tidak. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah, jadi yang penting itu seruan. Udah menyeru aja. Menyeru mengamalkan ajaran Islam. Ngajak terus kebaikan gitu ya. Kalau ada kemaksiatan dicegah. Tapi kalau nggak mempan gimana dicegah? Yaitu udah di luar kuasa kita. Misalkan tadi yang buang sampah sembarangan kan kemungkaran. Sudah dikasih pemikiran Islam udah belum? Sudah pakai dalil juga tadi ya. Barang siapa menghilangkan duri dapat pahala gitu. Udah macam gitu. Tapi kan banyak yang tidak menjadi pemahaman gitu ya. Yaitu sudah kita sampaikan berulang-ulang. Kalau memang masih buang sampah sembarangan, itu di luar kuasa kita. Contoh tadi ngasih celana, ini tuh jangan dipakai keluar rumah ya, tak kasih. Syaratnya jangan dipakai keluar rumah. Sudah berusaha belum? Sudah. Tapi ternyata dia pakai keluar rumah, yaitu di luar kuasa kita. Minimal tadi sudah menyeru dan menyeru. Iya, nanti nggak pakai keluar rumah, janji loh ya, gitu. Karena saya ingin gini. Ya ternyata dia besok pakai. Mau jalan-jalannya mau gimana lagi gitu ya? Itu kan kemarin tak pesenin, jangan dipakai keluar rumah. Nah cuma gini aja nggak apa-apa. Ya itu di luar kuasa kita mau gimana gitu kan? Nah itu contohnya yang begitu ya. Nah bisa difahami ya. Jadi yang namanya dakwah itu intinya adalah mengajak. Menyeru. Entah itu menyeru kebaikan atau mencegah kemungkaran. Entah itu dengan cara lisan, entah itu dengan cara perbuatan. Begitu. Ya. Jadi jangan bayangkan kalau misalkan, oh iya ya kan kewajiban dakwah. Aku kan nggak bisa ngomong. Ya, gitu kan. Buru-buru ngomong itu ya, pegang mic aja sudah gemeter gitu. Enggak lah, aku nggak mau dakwah, jangan. Pertama itu harus yakin dulu bahwa kewajiban seorang muslim itu ada kewajiban dakwah. Kita kurang jauh aja mainnya. Dakwah itu nggak hanya begitu saja, gitu ya. Ini dakwah itu bisa ditunjukkan dengan kita berpakaian sehari-hari, gitu ya. Bisa dengan lisan tadi, bisa mengajak, gitu ya, bisa menyebarluaskan, misalkan pamflet-pamflet yang berisi tentang Islam, buletin gitu. Tapi aku nggak bisa ngomong misalkan, kan ada tulisan, tinggal aja dikasih, disuruh baca sendiri gitu ya. Bu Erni, nanti ini dibaca ya. Contoh ini baca ya Bu ya. Ya baru ngaji. Ini nanti dibaca ya Teh ya. Gitu ya. Udah ini nanti dibaca ya gitu. Emang isinya apa sih Bu? Ini tentang pelajaran Isra Mi'raj. Oh gitu, baca ya itu isinya bagus. Enggak, saya nggak bisa ngomong ya, kurang info misalkan gitu ya. Itu udah menunjukkan dakwah gitu. Tapi dia nggak baca gimana? Itu di luar kuasa kita. Yang penting kan udah ngasih, sudah nyuruh baca, sudah ini yang bagus baca ya gitu misalkan gitu ya. Jadi itu kemudian ya urusan dakwah itu karena wajib gitu ya. Jangan kemudian berpikir itu aktivitas yang berat karena kita melihat contoh dakwah harus begini begitu gitu ya. Sebenarnya secara pribadi kita sehari-hari itu sudah berdakwah. Minimal sudah istiqomah kita dalam menjalankan syariat begitu. Dakwahnya baru di lingkungan orang tua sama anak. Ya justru kerabat dulu itu yang memang dianjurkan gitu. Ke anaknya, ke orang tua. Emang mau dikirim kemana Bu Erni? Ke sana, Cilengsi, disuruh ngapain gitu kan? Nggak begitu juga. Dibilangin tiap hari tapi begitu. Kamu bilangin apa? Iya biasalah. Orang tua kalau suka tantrum.
Yang penting kita jangan ikut tantrum. Nah ya begitu ya. Tetap menyeru terus kan ya. Emang kewajibannya cuma bilangin terus, ngomong terus. Begitulah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ngomong aja. Orang bilang mah omdo. Ya memang begitu, dakwah itu omong. Gitu, lisan ya. Kalau nggak punya lisan baru pakai isyarat. Nah, kalau pakai isyarat pakai tindakan kan begitu. Ya ini ya. Sebenarnya kita sehari-hari pun sebenarnya sudah sedikit-sedikit belajar untuk mendakwahkan Islam, sebenarnya begitu. Nah ini terkait dakwah, paham ya sampai sini ya. Yang penting kita yakin lah bahwa dakwah itu wajib. Nah berarti kalau kita misalkan belajar dakwah, ayo belajar dakwah. Itu namanya orang belajar, gitu ya. Berarti kan memang tidak dituntut sempurna. Pokoknya aku harus sempurna kalau dakwah. Kayak Bu Dewi kalau ngomong sejam kuat. Misalkan begitu ya. Ya kalau begitu mah lebih bagus ya. Tapi kalau nggak bisa baru ngomong 5 menit udah kehabisan bahan ya. Ya nggak apa-apa gitu. Bisa dengan teknik-teknik yang lain gitu. Jadi nggak harus seperti itu. Kalau seperti itu alhamdulillah gitu ya. Nah yang penting apa intinya mau belajar. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Kalau kemarin kan taunya kewajiban apa ya? Kewajiban menuntut ilmu yang paling awal ya. Itu udah jadi pemahaman kan ya? Udah terbukti nggak? Terbukti lah selama ini datang terus. Iya nggak apa-apa silakan. Kewajiban menuntut ilmu itu sudah menjadi pemahaman. Kalau enggak ya enggak sampai sini hari ini. Ya kan? Naik lagi kewajiban apa teh? Menutup aurat. Gitu kan ya? Secara syar'i pakai jilbab dan kerudung. Sebelumnya gitu ya. Itu juga sudah kita ternyata ada kewajiban lagi yaitu kewajiban dakwah. Sebelum ngaji sudah ada kewajiban lain belum? Udah, kewajiban sholat, kewajiban puasa dan lain-lain. Nah, kita kan belajar kewajiban ini tuh secara bertahap, seiring dengan pemikiran dan pemahaman. Kan gak ujuk-ujuk juga gitu ya. Dari kewajiban sholat langsung kewajiban dakwah ya. Gitu ya. Terlalu lompat jauh gitu ya. Baik, berarti ini kewajiban dakwahnya. Sekarang kita lihat dari sisi pelaku dan objeknya. Dakwah itu kan berarti ada pelakunya. Berarti ada yang didakwahi. Nah, sebenarnya kalau subjek itu pelaku atau yang didakwahi? Pelaku ya. Kalau objek ya didakwahi ya. Berarti ganti subjek dan objek gitu ya. Kalau pelaku dan yang didakwahi kayak kepanjangan kan ya. Subjek dan objek dakwah. Nah, berarti subjek itu pelakunya. Coba kita bahas satu dulu. Pelakunya dulu. Subjek dakwah ada berapa nih? Subjek dakwah, pelaku dakwah itu bisa pribadi nggak, Bu? Individu ke individu bisa nggak? Bisa. Misalkan Bu Erni mendakwahi emaknya. Berarti subjek dakwah itu individu gitu. Individu itu maksudnya dakwahnya itu orang ke orang ke orang lain. Entah ke ibunya, entah ke anak-anaknya, entah ke tetangganya, entah ke saudaranya, entah sama siapa lah nggak kenal. Kita kan dulunya nggak kenal kan, terus jadi kenal ya. Itu contoh dari orang ke orang lain. Contohnya Bu Erni terus sih. Karena soalnya yang di depan sih Bu Erni dakwah ke apa? Ke tetangganya gitu. Nah, contoh. Nah, ternyata pelaku dakwah itu bisa bareng-bareng loh. Bisa nggak bareng-bareng? Bisa, tidak hanya sendiri. Kalau sendiri itu kan jangkauannya sempit ya. Kan Bu Erni paling banter itu dakwah ke ibunya lah. Paling banter ya mungkin tetangga kanan kirinya gitu kan ya. Kalau individu.
Kalau kayak gini, kira-kira Islam yang dari Mekah itu sampai nggak ke Indonesia? Lama banget, nih sampai kiamat juga nggak sampai. Lah gimana orang ke orang dari tetangga aja sudah memakan waktu lama gitu kan ya? Kok bisa nyebrang benua ya sampai ke Indonesia? Apakah itu individu ke individu? Nah, bisa jadi dakwah itu tidak hanya diemban oleh individu, tapi bareng-bareng dulu, kumpulan orang-orang, berarti jamaah. Nah, kalau ibu-ibu ingat jamaah itu jamaah apa? Iya, bisa jadi gitu ya. Jamaah itu bisa jadi organisasi. Jamaah kalau nggak diorganisir bubar nggak? Nggak ada ketuanya bubar nggak? Bukan jamaah. Jamaah nggak ada sekretarisnya bubar nggak? Yang namanya organisasi masih bisa jalan sih, asal ada ketuanya. Nah, jamaah atau organisasi dakwah. Nah, ada ketuanya tapi nggak ada pengikutnya, bisa jadi enggak gitu ya. Yang penting itu ada kepalanya, Bu. Yang penting ada, ya nanti lama-lama juga ada. Yang penting itu ada ketuanya. Emang ada begitu. Nah, organisasi dakwah jamaah ada, tapi namanya jamaah itu kan jamak kan lebih ya, minimal 3 ke atas kan ya. Kalau satu kan individu, 2 ganda, jamak minimal 3. Ya 3 lah, ini udah cocok nih, minimal 3. Gitu ya, namanya jamaah. Berarti kalau kita tuh bikin organisasi dakwah misalkan ya, sudah memenuhi syarat kali ya, dari sisi jumlah mungkin kan sudah lebih dari 3. Nah, tinggal nanti dipilih ketuanya. Nah, tapi ini bukan jamaah organisasi kayak organisasi posyandu, itu organisasi juga gitu kan ya, PKK atau jamaah traveling gitu bukan, atau jamaah umroh bukan. Yang namanya jamaah ini organisasi, tugasnya dakwah, tapi memang terorganisir suatu jamaah. Berarti itu biar kerjanya itu lebih ringan, terakomodir. Misalkan nih ketuanya Bu Rizky gitu ya, nanti tinggal bagi-bagi tugas. Nanti aku akan handle dakwah di wilayah mana? Duta. Nanti Bu Erni handle wilayah di daerah Gandoang gitu. Nanti kamu ini ya, motornya nggak ada kan? Nah, nanti kamu nebeng sama Bu Dewi, ya nggak bisa naik motor. Diorganisir begitu nggak? Tujuannya apa? Biar mudah. Tapi Bu Erni aku nggak bisa ngomong panjang. Ya udah kamu ini aja, siapin peralatannya aja. Jadi terorganisir seperti itu gitu ya, sehingga kelebihan seseorang itu juga punya kekurangan. Itu kalau bareng-bareng itu kan bisa tertutupi, semua tugas bisa berjalan. Tapi kalau sendiri kan punya kelebihan, juga punya kekurangan, juga punya. Lebih berat nggak sendiri? Iya, tapi kalau bareng-bareng itu lebih mudah. Bikin kajian yuk sendiri, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau dihandle bareng, kemungkinan akan lebih banyak yang hadir gitu kan ya. Nah, nanti ada si bagian konsumsi buat menarik massa datang. Nanti ada si bagian woro-woro ngajak. Ada si yang seksi bagian pembicara, bagian ini gitu. Nah, biasanya jamaah ini nanti mendakwahi jamaah yang lain gitu, organisasi yang lain. Kalau individu kan bisa ke individu, kalau organisasi bisa ke organisasi lain. Emang organisasi apa yang butuh didakwahi? Banyak. Organisasi LGBT, itu organisasi loh ya. Organisasi pelangi, mau isinya apa gitu ya. Organisasi Persatuan Dangdut Pantura. Jangan salah gitu ya. Sekarang itu yang namanya kemungkaran itu tidak hanya dilakukan per individu loh, tapi dilakukan berjamaah. Soalnya biar sesat semua, diciduk semua. Korupsi aja berjamaah.
gitu. Coba kalau yang kesesatan itu berjamaah, kalau dakwah nggak berjamaah, kapan menangnya, ya kan? Gitu. Jadi dakwah itu juga harus berjamaah. Wong kemaksiatan aja berjamaah. Makanya subjek dakwah itu bisa individu pun bisa, jamaah ke jamaah juga bisa gitu. Tapi kalau jamaah paling banter ya ke jamaah yang lain ya. Kalau Islam dari jamaah ke jamaah yang lain kira-kira sampainya ke Indonesia lama nggak ya? Lama. Ntar kalau ditentang sama prajurit-prajurit zaman dulu kan begitu ya. Mau dakwah kemana? Mau dakwah ke India. Yang berangkat siapa? Serombongan jamaah dakwah. Sampai India dihadang sama pasukan Hindu. Dihadang sama pasukan apa gitulah ya. Kira-kira bisa nggak jamaah dakwah ini menghandle masuk? Udah terlanjur datang, tapi dihadang sama, atau misalkan jamaah dakwah mau dakwah ke daerah Cina, sampai sana dihadang sama tentaranya dinasti Tang, gitu. Kira-kira jadi nggak dakwahnya? Nggak jadi. Kenapa? Kok nggak jadi dakwah ke Cina tadi? Kenapa? Dihadang sama prajurit dinasti Tang, mau masuk nggak boleh gitu ya. Nah, berarti kenapa nggak jadi? Ada penghalang dakwah secara fisik, di mana individu kita ke sana nggak boleh masuk. Bareng-bareng juga pasti kalah. Jamaah versus prajurit dinasti Tang, menang siapa? Ya prajurit dinasti Tang gitu, yang namanya pengbandawa jamaah itu yang nggak punya senjata gitu. Terus gimana caranya supaya bisa masuk dakwah Islam itu bisa masuk ke Cina? Apa yang bisa nembus dakwah ke negara Cina? Soalnya di Cina itu kan ada sebuah wilayah ya, namanya Xinjiang. Itu dulunya tuh nggak muslim, sekarang tuh muslim semua, namanya suku Uighur. Wilayahnya Xinjiang, masuk Republik Rakyat Cina. Dulu itu yang mendakwahi siapa ya, kok bisa masuk ke negara Cina gitu ya? Apakah individu? Apakah jamaah? Terus siapa yang bisa menembus dakwah ke negara lain? Kata kuncinya udah tak sebut. Individu dakwah ke individu, jamaah bisa ke individu. Iya, kalau mau mendakwahi negara lain, apple to apple, apa sih apple to apple? Ya, apple to apple ya. Kalau apel ya bandingannya apel, jangan apel sama salak. Nggak sebanding gitu ya, nggak seimbang. Jadi apple to apple-nya itu ya, pelaku dakwah itu juga negara. Tapi bukan sembarang negara kan? Ya negara khilafah. Kalau negara itu mendakwahinya lingkup negara. Gitu. Baru ini selevel apel tuh apel. Jangan apel tuh cepet salak, kan sama-sama bulat Bu gitu ya, tapi kan beda gitu. Ibaratnya gini, individu dakwahin dinasti Tang ya gimana, itu mah ibarat apel sama biji salak gitu ya, lempar gitu ya. Ya kalau ke dinasti Tang ya harus negara yang masuk dengan utusan kenegaraan, baru tidak dipandang rendah, baru diterima. Dihadang sama pasukan dinasti Tang gimana? Tenang, negara juga punya pasukan. Dihadang pasukan lawan sebiji, ya nggak seapel gitu ya. Dihadang pasukan bersenjata, lawannya ormas. Selevel nggak? Enggak, itu gajah sama semut. Dihadang pasukan dinasti Tang, maka balik nyerangnya apa? Ya pakai pasukan negara khilafah. Baru itu apple to apple. Itu namanya menghilangkan penghalang fisik. Itulah disebut dengan jihad. Jadi mana jihad itu apa? Menghilangkan rintangan yang bersifat fisik. Soalnya tentara dinasti Tang itu fisik gak? Fisik, main fisik. Mau apa kamu? Mau masuk, ngapain dakwah Islam? Gak boleh. Ngotot,
mati kan gitu. Tapi kita banyakkan loh ormas Islam. Ya, ormas Islam itu kan dibabat habis sama pasukan kan ya habis kan ya. Beda cerita nggak kalau yang datang itu utusan negara, pasukan. Mereka mikir nggak? Mikir. Saya itu sebenarnya mau dakwah aja, nggak ngajak ribut. Bawa pasukan gitu ya. Boleh nggak kami persilahkan? Daripada ribut nanti situ mati kita mati sih malah bahagia gitu ya. Slogannya kan mati syahid gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang kafir itu takut mati gitu ya. Tapi orang Islam itu tidak takut mati. Nah itu digertak gitu boleh masuk, boleh, itulah yang terjadi. Islam itu masuk ke daratan Cina, gitu. Tidak melalui peperangan ya. Gitu. Karena ada negara yang kemudian mengemban dakwah Islam. Jadi kalau kita lihat nih subjek dakwah itu bisa individu, tapi lama banget. Bisa ormas Islam, bisa cepet, tapi juga bisa lama juga. Tergantung gitu ya. Ormasnya kuat atau ormasnya lemah. Tapi kalau ormas ini berhadapan sama negara, keok juga enggak? Iya. Tapi kalau negara yang mengemban dakwah, individu ada yang bangkang, libas gitu ya. Ada ormas kemaksiatan berhadapan sama negara, gampang ya. Negara lawan negara, ya udah, memang begitu. Apple tuh apple. Makanya kita tuh nggak bingung, kok bisa ya? Islam itu kan awalnya di mana? Mekah. Kemudian di Madinah. 2 kota itu aja kan ya? Kok bisa kemana-mana ya? Ke Turki. Jangan kira loh ya, Turki, Mesir itu Islam kayak sekarang. Itu Kristen Koptik semua, Nasrani semua. Kerajaan Bizantium, Romawi semua. Indonesia gimana? Masih animisme, dinamisme ya. Nyembah pohon, nyembah batu, nyembah beringin. Gitu. Kayak Eropa nyembah palang gitu ya. Apa tuh palang namanya? Salib gitu ya. Ke Cina gimana? Nyembah patung gitu ya. Kok bisa? Mereka tuh kuat-kuat loh ya. Gitu. Kok bisa ya masuk ke negara-negara yang besar? Persia, Romawi. Siapa gitu ya? Negara. Karena satu-satunya negara lah yang memiliki kekuatan untuk bisa mendakwakan Islam ke negara lain. Begitu. Nah, aku juga bisa dakwah ke Amerika, tapi bukan sama presidennya kan? Paling sama penduduk Amerika gitu. Tetap individu ke individu. Tapi kalau negara nggak mungkin kan ketemunya sama sipil penduduk biasa. Pasti kalau negara itu ya pemimpin negara ketemu sama pemimpin negara. Inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu mengirimkan surat-surat delegasi melalui para delegasi ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin dunia yang ada saat itu. Pemimpinnya itu adidaya loh, ibaratnya sekarang tuh Amerikanya, yaitu negara Persia dan Romawi. Emang ajakannya apa? Kerjasama dagang? Enggak. Diajak, diseru untuk berislam. Ada yang mau, ada yang enggak mau. Kalau rajanya Islam, rakyatnya otomatis Islam, mayoritas. Ada yang enggak mau? Banyak. Ada yang menolak kasar, ada yang menolak halus. Kalau yang menolak kasar enaknya diapain? Hajar, jihad bahasa Islamnya. Soalnya dia menolak kasar, gitu ya. Menolak kasar itu menghalangi. Fisik enggak? Fisik, maka jihad. Ada yang menolak secara halus. Oke, kalau nggak mau masuk Islam, kamu siap-siap nanggung dosa seluruh rakyatmu ya. Nggak apa-apa nggak masuk Islam, tapi wilayahmu itu mau diatur dengan aturan Islam. Ekonominya, pendidikannya, dan lain-lain. Tapi nggak Islam nggak apa-apa. Kalau masih nggak mau lagi, gitu ya, tak kasih opsi. Perang. Gitu ya. Itu keren nggak dakwah seperti itu? Iya, makanya nggak heran. Dari Mekah Madinah itu Islam sampai menyebar luas sampai ke 2/3 dunia, benua, 2/3 dunia ya. 2/3 dunia itu kan banyak, tinggal 1/3-nya yang belum. Lah dari Mekah Madinah ke timur lewatin mana? Tadi Cina, lewatin Asia Tengah, sampai daratan India kan, sampai Indonesia. Ke barat sampai Spanyol dulu. Perbatasan Portugis itu 2/3 dunia. Paling yang belum itu daerah Eropa yang sana sama Jepang, Korea aja. Seperti itu.
Nah, ini yang dimaksud dengan subjek dan objek dakwah. Maka kalau seperti ini gitu ya, akhirnya benar nggak yang Al-Quran kemarin itu? Umat Islam itu menjadi khairu ummah. Apa artinya khairu ummah? Umat terbaik. Umat terbaik itu memimpin dunia apa dipimpin? Memimpin dunia. Nggak mungkin kalau yang dakwah individu bisa memimpin kan? Negara. Nah, sejak kapan sih umat Islam itu menjadi pemimpin dunia? Tahu nggak? Siapa sih membuat umat Islam itu menjadi pemimpin dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Sejak kapan? Sejak peristiwa Isra. Tahu Isra Mi'raj? Kemarin kan bagi merayakan, Bu. Isra itu apa sih? Ya jalan, kesini juga jalan. Isra itu apa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Palestina ada Baitul Maqdis. Sampai sana Rasulullah ngapain? Sebelum Mi'raj ke atas, Sidratul Muntaha. Sholat. Sholatnya jamaah atau sendiri? Jamaah. Siapa yang jadi imamnya? Nabi Muhammad. Imamnya siapa? Nabi Muhammad. Makmumnya siapa? Para nabi. Siapa nabinya? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi kelas kakap semua ini ya. Bayangkan ya, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Tapi diimami Nabi Muhammad. Nabi Musa lebih dulu, pemegang kitab Taurat, Bani Israel. Nabi Isa, pemegang kitab Injil, Nasrani, Yahudi Nasrani, gitu kan ya. Tapi mereka semua sholat diimami oleh Nabi Muhammad. Berarti ini menunjukkan gitu ya bahwa informasi dari Allah kalau kepemimpinan dunia setelah peristiwa Isra itu harus dipegang oleh umat Islam, bukan lagi Bani Israel. Dan nabinya aja jadi makmum. Ini simbol dari peristiwa Isra. Kemarin pada Isra Mi'raj nggak di sini? Ceramahnya ada nggak begitu? Ada kali mungkin tidur. Atau memang nggak ada gitu ya. Nah, seperti itu. Nggak ada. Dia lupa gitu ya. Ini adalah tanda-tanda ya. Tapi tahu nggak kalau Rasulullah itu di Baitul Maqdis sholat? Tahu nggak? Baru tahu ini. Waduh, itu Isra Mi'rajnya udah berpuluh-puluh tahun. Baru tahu apa yang terjadi pada Isra. Jadi Rasulullah itu transit dulu di Baitul Maqdis. Transit itu nggak cuma istirahat lelah tuh enggak, sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sholat dulu, ada peristiwa sholat di mana Rasulullah itu mengimami para nabi tadi. Dan ini petunjuk dari Allah, kekuasaan dari Allah kepada umat Islam untuk memimpin dunia. Dan benar, setelah peristiwa Isra Mi'raj setahun tidak lama, negara Islam itu berdiri. Setelah negara Islam berdiri, 10 tahun kemudian Islam itu merambah sampai ke penjuru dunia. Terbukti nggak? Iya. Jadi kita itu memaknai Isra Mi'raj itu bukan sekedar perayaan yang simbolis saja gitu ya, tapi harus ada pelajaran yang berharga dari peristiwa Isra Mi'raj. Nanti dibaca itu ya kafahnya ya. Peristiwa pelajaran pentingnya itu di sini ada 2. Yang pertama itu ada ketaatan, yang kedua itu ada aspek politik. Nah, yang kedua ini yang saya jelasin. Halaman ketiga, aspek politik itu apa? Perubahan kekuasaan dari kekuasaan kepemimpinan Bani Israel gitu ya, menjadi kekuasaan umat Islam gitu. Nah, ini peristiwa yang sangat menakjubkan enggak? Iya. Terjadi apa? Perubahan kepemimpinan. Tapi kan faktanya sekarang tidak lagi begitu ya. Setelah 13 abad kepemimpinan dunia ini di bawah umat Islam karena adanya khilafah Islam. Tapi kan runtuh ya. Sekarang umat Islam tidak lagi menjadi pemimpin dunia. Padahal harus jadi loh ya. Ini peristiwa Isra gitu ya. Makanya
Momentum Isra Mi'raj itu adalah momentum persatuan umat Islam, gitu, menjadi kepemimpinan Islam. Kalau tidak gimana? Nista di dunia, ya. Contohnya peristiwa yang terjadi di Palestina itu kan nista. Coba ada negara khilafah. Sudah dari kemarin itu Zionis Yahudi diusir, gitu ya. Karena kaum muslimin bersatu. Nah, itu ya sedikit karena kita kemarin habis merayakan Isra Mi'raj, gitu ya. Biar kita itu tahu apa hubungan Isra Mi'raj dengan kepemimpinan umat Islam. Jadi wabil khusus sholatnya Nabi Muhammad itu di mana? Baitul Maqdis, Palestina. Bukan tanpa sebab itu. Kenapa di Palestina? Kok nggak di rumahnya aja ya? Kok jauh-jauh ke Baitul Maqdis sholat? Kok nggak langsung naik aja ke Sidratul Muntaha? Itu juga ada pelajarannya. Pelajarannya apa? Kota suci umat Islam itu dua. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dua. Ibarat Bu Erni itu punya dua anak. Kalau Masjidil Haram itu sekarang dikunjungi umat Islam, gemuk lah, ya kan? Masjidil Aqsa gimana? Sengsara. Coba kalau ibu punya anak dua, satunya itu sejahtera, ya, tidak kekurangan suatu apapun, dimuliakan banyak orang, penduduknya sejahtera. Anak yang satu miskin, ditindas orang, sama-sama anak, sedih nggak? Tapi kan anaknya satu sejahtera, tetap sedih nggak? Sedih. Nah begitulah seharusnya perasaan kita sebagai seorang muslim. Dua kota suci ini harusnya berada di bawah kekuasaan Islam. Oke lah, Masjidil Haram mungkin masih kondisinya di bawah kekuasaan orang muslim ya. Tapi kalau Masjidil Aqsa, posisinya sekarang gimana? Di bawah genosida Zionis Yahudi. Nah, harusnya ini tidak boleh terjadi dan harus segera dihentikan. Dengan apa? Dengan seruan dakwah. Dakwahnya apa? Menegakkan kebenaran. Kebenarannya dalam bentuk apa kok? Yang bisa mengusir Zionis Yahudi itu siapa? Individu kah? Negara. Negara yang gimana? Negara yang khilafah baru bisa. Tapi nggak ada gitu ya. Belum ada. Disinilah tugas dari kaum muslimin untuk mendakwahkan khilafah kepada seluruh umat Islam biar sadar kembali begitu. Gimana emang caranya dakwah khilafah? Dakwah sama makku aja nggak diterima-terima, misalkan gitu ya. Tenang, kita itu punya guru terbaik nggak? Kurikulum terbaik nggak? Al-Quran. Guru terbaik kita siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi Muhammad nggak nyontohin mendirikan negara? Nyontohin. Nah makanya nextnya nih pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana teladan dakwah Rasulullah. Kok bisa ya Rasulullah itu mendirikan negara? Keren nggak Rasulullah? Itu yang harus kita teladani. Jadi yang kita teladani dari Rasulullah itu tidak hanya akhlaknya, ibadahnya, tapi sosok Rasulullah itu sebagai seorang negarawan. Sampai bisa loh mendirikan sebuah negara yang menjadi negara adidaya. Kenapa negara adidaya? Iya, memimpin seluruh umat manusia dan nggak cuma sehari dua hari, tapi selama 1.300 tahun. Gimana ya itu Rasulullah caranya? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Jangan penasaran itu istrinya Rasul berapa aja ya. Penasaran gini, gimana ya Rasulullah dulu itu kok bisa mendirikan sebuah negara? Langkah-langkahnya itu gimana sih? Nah, kita wajib tahu biar kita juga bisa meneladani dakwahnya Rasulullah. Begitu ya. Nextnya aja pertemuan selanjutnya. Hari ini kewajiban dakwahnya dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya kalau nggak ada bisa difahami ya hari ini kewajiban dakwah tapi jadinya
nyambung ke teladan dakwah Rasulullah nanti ya, supaya kita dakwahnya itu nggak salah langkah. Udah mau dakwah, oke, mau gimana caranya? Ikutin teladan dakwah Rasulullah. Mau sholat? Mau. Gimana caranya sholat? Ngikutin sholatnya Nabi. Jangan bikin tata cara sholat sendiri. Nanti Ramadan mau puasa Ramadan? Ngikutin siapa puasa Ramadan? Puasa Nabi Muhammad. Jangan bikin puasa sendiri, puasa kadal, puasa apa, jangan ya. Nah, sekarang mau dakwah? Mau. Gimana caranya dakwah? Nanti kita belajar gimana tata caranya dakwah Rasul. Kan semuanya begitu. Dulu kita nggak bisa sholat, tapi mau sholat kan? Asal mau aja. Bisa kan sholat akhirnya? Berjalan sampai sekarang sholatnya. Dulu kita belum puasa ya. Disuruh puasa awalnya nggak mau juga ya. Tapi lama-lama jadi mau. Yang penting mau gitu. Belajar puasa. Dakwah wajib? Iya sama. Mau dakwah? Mau aja dulu gitu. Gimana caranya? Belajar gitu ya. Semuanya itu dari belajar. Belajar jangan takut salah. Dulu sholat takut salah nggak? Ya sholat aja gitu kan ya. Salah benerin. Yang penting yakin dulu, jangan menolak apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Gitu ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan materinya sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi pemikiran kita itu bisa berubah gitu ya. Dari yang awalnya, memang dakwah itu wajib ya. Mungkin ada yang mengira dakwah itu tugasnya kiai. Dakwah itu tugasnya yang bergelar ustadz mungkin ya. Kalau di sini dakwah itu tugasnya siapa? Mungkin agengan mungkin ya istilahnya. Enggak, dakwah itu kewajiban seluruh umat yang mengaku umatnya Nabi. Baik, kita tutup ya forum kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi